Halo mahasiswa UT dimanapun Anda berada, selamat datang di mata kuliah artikel ilmiah bersama saya Yuli Indasari SMMM. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya untuk memberikan panduan artikel ilmiah khususnya untuk program studi manajemen Universitas Terbuka. Secara umum, ketentuan artikel ilmiah dalam program studi ini merupakan mata kuliah yang menjadi pilihan dari salah satu skema dalam TAPS atau tugas akhir program sarjana dan memiliki bobot sebanyak 6 SKS. Adapun topik atau permasalahan yang ditulis dalam artikel ilmiah disesuaikan dengan keilmuan program studi manajemen. Di antaranya, mahasiswa diminta untuk memilih salah satu topik dari keempat topik ini, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Nah, berikut ini merupakan skema dalam pembelajaran mata kuliah artikel ilmiah. Bisa dilihat bahwa untuk artikel ilmiah terdiri dari 8 sesi dan masing-masing sesi memiliki jumlah kegiatan belajar yang berbeda. Ada yang 1, ada yang 2, dan masing-masing sesi memiliki deadline pembelajaran selama 1 minggu. Kita belajar artikel ilmiah melalui 3 metode, yaitu yang pertama adalah secara mandiri, yang kedua adalah melalui tuton atau tutorial online melalui forum diskusi di e-learning, dan yang ketiga adalah melalui tutorial webinar. Nah, tutorial webinar ini adalah momen di mana rekan-rekan sekalian bertemu dengan tutor, kemudian mendiskusikan terkait mata kuliah artikel ilmiah seperti cara penulisan artikel ilmiah, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi ketika menulis artikel ilmiah. Dan untuk tutorial webinar atau lebih dikenal dengan TUWEB itu bisa kita dapatkan di kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 6, kegiatan belajar 9, dan kegiatan belajar 12. Output dari mata kuliah ini adalah rekan-rekan harus bisa menghasilkan satu artikel ilmiah yang terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah artikel ilmiah jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah nilai uji similaritasnya adalah 30%, nilai uji AI-nya adalah 40%, dan nilai kelulusan yang diberikan oleh tutor itu adalah minimal 75. Dan ketiga syarat ini sudah ada di bagian tugas 4 ya. Jadi sudah ada alatnya sendiri di e-learning, jadi teman-teman nggak perlu cari di luar. Tapi untuk uji similaritas setahu saya, mahasiswa itu hanya bisa melakukan percobaan cek plagiasi maksimal 3 kali ya. Kalau sudah lebih dari 3 kali nggak bisa lagi. Jadi salah satu solusinya supaya teman-teman bisa mendapatkan nilai uji similaritas kurang dari 30% dan juga jumlah AI-nya kurang dari 40% adalah melakukan paraphrasing ya. Jadi saya tidak melarang penggunaan AI, tapi at least rekan-rekan harus memparaphrasing ya kalimat yang rekan-rekan dapatkan dari AI. Jadi nilainya bisa diminimalkan. Kita bisa melakukan pencegahan supaya nilainya nggak tinggi. Jadi di ending rekan-rekan nilainya nggak akan melesat jauh gitu ya dari batas maksimalnya. Jadi dari awal menulis harus melakukan preventif dengan paraphrasing. Nah, tugas mahasiswa dalam artikel ilmiah itu ada 4, yaitu tugas 1, 2, 3, dan 4. Dan masing-masing tugas ini bersifat berkesinambungan, jadi nggak boleh loncat ya. Jadi kalau belum ACC tugas 1, maka tidak boleh meneruskan ke tugas 2. Begitupun seterusnya. Nah, di tugas 1 ini rekan-rekan diminta untuk membuat satu judul artikel ilmiah yang sesuai dengan minat yang kalian senangi. Apakah itu manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, atau manajemen operasi. Jadi pilih salah satu saja sebagai topik
penelitian atau topik artikel ilmiah, kemudian setelahnya baru membuat yang namanya pendahuluan penelitian. Nah, bagi mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah metode penelitian dan sudah memiliki proposal penelitian, maka proposal penelitian tersebut dapat diunggah sebagai tugas 1. Namun di kelas saya, supaya tidak bekerja 2 kali, maka sebaiknya walaupun sudah memiliki proposal metode penelitian, silakan teman-teman tetap membuat template-nya sesuai dengan tugas 1, yaitu judul dan juga pendahuluan. Jadi metode penelitian kan berbeda dengan artikel ilmiah. Kalau metode penelitian itu berbentuk output proposal dan hanya terdiri dari bab 1 pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Sedangkan kalau artikel ilmiah itu lebih utuh lagi. Jadi dari pendahuluan, metodologi, ada hasil dan penelitian dan kesimpulan. Jadi metode penelitian proposalnya bisa diteruskan, topiknya bisa diteruskan, tapi harus melalui proses revisi lagi supaya disesuaikan lagi dengan template artikel ilmiah. Jadi nanti ketika menulis tidak langsung di copy paste semua dari proposal ke pendahuluan, karena biasanya menulis proposal itu berbeda dengan cara menulis artikel ilmiah. Artikel itu lebih ringkas, sedangkan proposal itu lebih dalam gitu ya, lebih banyak penjelasannya. Jadi tetap harus diringkas gitu. Itu untuk tugas 1. Jadi walaupun sudah punya metode penelitian, proposalnya silakan konfirmasi dulu kepada saya. Kemudian nanti kita diskusikan apakah ini masih bisa dilanjutkan atau bisa dilanjutkan dengan meng-cut off beberapa variabel supaya lebih simple, karena waktu penulisan artikel ilmiah kan terbatas ya teman-teman ya. Jadi kita harus memikirkan cara supaya menulis ini tuh menyenangkan dan cepat gitu ya. Nah, setelah tugas 1 sudah di ACC, jadi tugas 1 sudah selesai membuat bagian subbab pendahuluan, maka bisa melanjutkan ke tugas 2. Nah, tugas 2 ini rekan-rekan hanya membuat satu subbab saja, yaitu subbab metode penelitian. Dan metode penelitian ini harus berisi terkait jenis dan pendekatan penelitiannya, populasi dan sampel atau objek yang digunakan, instrumen dan teknik pengumpulan datanya, dan juga teknik analisis data. Untuk kelas saya, don't worry be happy, saya sudah menyediakan 2 metode penelitian dan cara untuk menuliskannya di artikel ilmiah. Jadi kita menggunakan metode systematic literature review atau SLR, kemudian kita juga bisa pakai metode yang kedua, yaitu metode wawancara. Jadi karena waktu kita terbatas, jadi kita coba untuk menggunakan 2 metode yang insya Allah bakal cepat dan mudah untuk dipahami oleh rekan-rekan cara menulisnya, gitu ya. Nah, setelah tugas 2 sudah di ACC, maka sudah bisa melanjutkan ke tugas 3. Nah, tugas 3 ini agak berat ya, karena ada beberapa subpoin dalam artikel ilmiah yang harus langsung dikerjakan. Di antaranya kita harus menyajikan hasil dan pembahasan dari penelitian kita. Kemudian kita harus menyajikan sub kesimpulan dan juga saran. Kemudian kita harus menuliskan daftar pustaka, kita harus menuliskan abstrak yang berjumlah maksimal 200 kata berbahasa Indonesia, dan juga harus mengecek ya potensi plagiarisme dengan aplikasi cek similaritas dan juga penggunaan AI secara mandiri. Jadi sebelum masuk ke tugas 4, jadi kita harus mengecek secara mandiri. Nah, ini untuk kelas saya ada ada aplikasi untuk ada akun di Turnitin, nanti bisa ke saya pengecekannya. Jadi sebelum ke tugas 4 bisa ke Bu Yuli dulu gitu ya. Kemudian di tugas 4 sudah lengkap semua bagian-bagian dari artikel ilmiah, tinggal diperbaiki, disempurnakan. Apabila ternyata cek plagiarismenya tinggi, ya berarti harus diturunkan PR-nya gitu ya. Tapi di kelas saya insya Allah nggak ada, soalnya saya bakal ngajarin teman-teman bagaimana cara paraphrasing, kemudian menggunakan website yang bisa memudahkan rekan-rekan untuk paraphrasing, jadi tidak terlalu pusing gitu ya harusnya ya. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan AI supaya tidak terdetek AI gitu ya. Jadi ada trik-triknya teman-teman, jadi ini ya insya Allah bisa cepat selesai gitu ya.
Nah, ini format umum artikel ilmiah. Ya, jenis hurufnya adalah Times New Roman dengan ukuran 12, kemudian ukuran kertasnya A4, nomor halaman ada di sebelah kanan bawah, kemudian spasinya adalah 1,5. Baris pertama menjorok 1 cm ya dari bidang tulisan sebelah kiri dan dibuat rata kiri dan kanan atau justify. Kemudian untuk marginnya batas atas, bawah, kanan, dan kiri masing-masing 2,5 cm. Dan juga jumlah halamannya itu adalah maksimal 15 halaman termasuk daftar pustaka. Nah, untuk template-nya nanti akan saya bagikan, baik template dengan metode SLR maupun template dengan metode wawancara. Jadi rekan-rekan nanti tinggal pakai aja. Nah, sistematika artikel ilmiah itu sebenarnya dimulai dari judul, abstrak, dan abstraknya itu just only bahasa Indonesia, kemudian pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, untuk judul itu maksimal tidak boleh lebih dari 20 kata, kemudian jenis penulisannya adalah Times New Roman ukuran 14, ditulis di tengah ya, di tengah-tengah halaman pakai center, kemudian jarak antar barisnya adalah 1 spasi. Nah, di bawahnya judul ada nama penulis. Nama penulisnya ada 2 ya. Nama pertamanya tetap nama teman-teman, kemudian nama keduanya adalah saya. Jadi untuk menuliskan nama ini tanpa tanpa gelar ya. Nanti di template yang saya kasih ke rekan-rekan sudah ada, jadi rekan-rekan tinggal mengganti nama rekan-rekan sendiri. Kemudian di bawahnya ada tulisan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka Tangerang Selatan Indonesia untuk rekan-rekan. Kalau untuk saya berarti sesuai dengan afiliasi yang tempat saya bekerja saat ini. Nanti sudah ada tulisannya ya, jadi tinggal mengganti punya rekan-rekan saja. Nah, korespondensinya adalah mahasiswa, berarti rekan-rekan sendiri dengan email kampus UT ya. Email kampus UT. Misalnya di sini contohnya pakai 537182221@ikampus.ut.ac.id. Nah, untuk nama penulis, afiliasi, dan korespondensi ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf ukuran 11 dan juga spasi 1 ya, ditempatkan di bawahnya judul, center. Kemudian setelah itu di bawahnya nama penulis ada abstrak. Nah, abstrak ini berisi ringkasan sebenarnya ya. Ringkasan terkait latar belakang permasalahan, kemudian tujuan penelitian kalian apa, metode yang kalian gunakan apa, kemudian hasilnya apa, kemudian implikasinya apa untuk akademisi dan juga praktisi. Nah, ini biasanya ditulis dalam 1 paragraf dan maksimal katanya ada 200 kata. Jadi berbentuk ini ya, ringkasan. Dan hanya abstraknya 1 ya, berbentuk bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang tanya, "Bu, ada yang bahasa Inggris nggak?" Enggak, cuma bahasa Indonesia saja. Kemudian hurufnya adalah bertipe Times New Roman ukuran 11 dan dimiringkan ya, italic ya. Kemudian jarak spasinya adalah 1. Lalu di bawahnya abstrak itu ada kata kunci ya teman-teman. Kata kuncinya ini antara 3 sampai 5 kata penting yang mewakili isi artikel. Biasanya kita bisa menggunakan variabel ya. Nama variabelnya supaya apa? Supaya mudah dicari ketika misal nih bisa publish gitu ya. Kemudian untuk penulisan kata kuncinya diurutkan sesuai alfabet. Lanjut, bab selanjutnya adalah bab pendahuluan. Jadi di subbab pendahuluan ini rekan-rekan harus menyampaikan latar belakang atau fenomena yang menjadi topik penelitiannya. Kenapa sih penelitian itu penting untuk diadakan gitu ya? Kenapa? Why? Latar belakangnya apa gitu ya? Kemudian bisa memberikan riset gap ya, atau perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Misalnya si A bilang ini berpengaruh positif, si B bilang negatif gitu ya. Makanya perlu diadakan penelitian ulang gitu. Atau misalnya riset gap ini bisa karena perbedaan objek. Misal di sini objeknya ada di Jawa, yang satu ada di Sumatera. Jadi ini yang menyebabkan perbedaan hasil misalnya. Maka harus diadakan ulang misalnya. Jadi riset gap-nya itu harus harus jelas. Tapi basically sebenarnya yang penting ada fenomenanya. Kenapa sih kalian mengadakan penelitian ini? Misalnya pengaruh
pengaruh apa ya? Pengaruh fleksibilitas pada kemauan kepemimpinan generasi Z gitu ya. Kenapa kok kamu mengangkat itu? Nah, kenapa? Biasanya kita bisa ini ya. Oh, ternyata fenomenanya sekarang Gen Z ini loh nggak mau jadi ini pimpinan. Nah, salah satunya adalah penyebabnya adalah fleksibilitas. Nanti coba kita teliti, bener nggak nih gitu ya fenomena ini gitu ya. Begitu. Kemudian coba menyampaikan tujuan. Jadi di pendahuluan itu in ending harus menyampaikan tujuan dan di situ harus didukung dengan kajian teori atau referensi yang relevan gitu ya. Jadi di pendahuluan ini nggak cuma ngomong-ngomong aja, tapi harus ada referensi-referensi yang mendukung. Setelah pendahuluan, kita membuat sub metode. Nah, di metode ini harus menjelaskan terkait jenis dan pendekatan penelitian. Pakai apa nih? Kuantitatif atau kualitatif? Nah, kuantitatif berarti yang kayak hitung-hitungan. Kalau kualitatif ya berarti biasanya kita pakai teknik wawancara dan lain sebagainya. Populasi dan sampel objek penelitiannya apa, instrumen dan teknik pengumpulan datanya seperti apa, dan teknik analisis datanya seperti apa. Nah, untuk metode ini sebenarnya di kelas saya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya sudah siapkan ya ininya, apa seperti template ininya, isi metodenya. Tadi kan metode saya arahkan kedua ya, SLR dan juga ke ini, ke wawancara. Nah, untuk SLR Systematic Literature Review nanti ada bentuk ininya sendiri, template cara penyampaiannya. Nanti teman-teman tinggal rubah dan juga paraphrasing, itu yang penting ya, paraphrasing. Kemudian untuk yang metode dengan menggunakan kualitatif wawancara itu juga sudah ada saya bikinkan contoh template penyampaian metodenya. Jadi teman-teman tinggal ganti dan paraphrasing lagi gitu ya. Karena kalau sama nanti kedetek semua nih. Jadi harus paraphrasing. Kemudian subbab selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Sebenarnya jadi satu hasil dan pembahasan. Nah, di hasil ini berarti rekan-rekan menyajikan temuan utama dari penelitian. Kemudian bisa diilustrasikan melalui tabel, gambar, dan uraian data singkat. Nah, untuk hasil dan pembahasan di kelas saya sudah saya contohkan tabelnya seperti ini, nanti tinggal dirubah tabelnya gitu ya. Termasuk untuk wawancara sudah saya sediakan tabelnya, tinggal dirubah isinya. Otomatis satu mahasiswa antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain nggak sama karena topik penelitiannya kan berbeda. Berarti jenis wawancara, jenis pertanyaan wawancara yang diutarakan pun berbeda. Berarti isinya juga akan berbeda gitu ya. Selain itu di kelas saya juga sudah saya contohkan bagaimana cara untuk menganalisis atau menginterpretasi hasil dari yang sudah kalian temukan, hasil tabel yang sudah diuraikan di bagian hasilnya gitu ya. Jadi uraian singkat dan juga di pembahasan ini bukan cuma kita menguraikan saja, tapi harus didukung dengan referensi-referensi yang relevan, yang mendukung pernyataan kita, yang mendukung temuan kita. Jadi nggak fokus untuk menjelaskan hasilnya saja, tapi fokus juga untuk menjelaskan kenapa temuannya seperti ini. Ternyata penelitian terdahulu ada loh yang mendukung gitu ya. Misal beban kerja berpengaruh positif. Kok bisa positif? Biasanya kan negatif ya ke kinerja gitu ya. Coba temukan referensinya yang mendukung itu. Jadi penelitian rekan-rekan akan kuat. Nah, setelah hasil dan pembahasan dan juga hasil penelitiannya juga kuat, maka sampailah ke sub terakhir yaitu simpulan dan saran. Simpulan dan saran ini berarti merangkum temuan kalian itu terkait topik penelitian kalian itu apa. Kemudian menjawab tujuan tujuan penelitian yang ada di bagian pendahuluan juga. Kemudian merekomendasikan kalau misalnya hasil temuan saya seperti ini, maka saya merekomendasikan untuk ya praktisi misalnya harus bla 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 bla. Misal beban kerja itu ternyata bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif, tetapi ini tergantung dari perusahaannya, bisa membantu memanage itu atau enggak. Misalnya ya, atau berdasarkan kondisi di lingkungan kerjanya ini kondusif apa enggak misalnya. Gitu ya. Jadi bisa menjadi bahan apa ya? Kita bisa memberikan kontribusi berdasarkan tulisan yang sudah kita buat. Nah, setelah kesimpulan dan saran, baru sampai kita harus membuat yang namanya daftar pustaka. Sebenarnya daftar pustaka ini dibuat ini ya,
beriringan dengan ketika kita membuat pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan. Jadi kalau kita memasukkan kutipan di pendahuluan atau di yang atas-atas ya, di atasnya daftar pustaka, maka kita harus membuat ininya, daftar pustakanya gitu ya. Dan daftar pustaka ini minimal kita memakai 15 referensi dengan jangka waktu terbitan terbaru ya, 5 tahun terakhir. Berarti kalau ini 2026 ya at least minimal 2020 lah. Kecuali kalau itu teori ya. Teori bisa menggunakan yang tahun-tahun yang old atau lama. Kemudian gaya penulisannya pakai apa? Nah, kalau di kelas saya nanti saya ajarkan cara membuat daftar pustaka secara instan. Mungkin nggak pakai Mendeley, karena pakai Mendeley pun harus belajar lagi. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menggunakan website Google Scholar. Jadi di Google Scholar itu biasanya ada tombol kutip, dan di tombol kutip itu sudah ada tulisan daftar pustaka model apa langsung. Jadi kalian tinggal copy paste dari situ aja sebenarnya. Jadi daftar pustaka ini pengerjaannya nggak terakhir ya. Sebenarnya pengerjaannya itu beriringan dengan ketika rekan-rekan memasukkan kutipan di atas ya, di bagian sub-sub atas. Jadi kalau memasukkan kutipan misal Sari 2020, berarti di bawah pun harus ada nama Sari dimasukkan. Jadi nggak ada yang terlewat ya. Biasanya nih problemnya student, ketika sudah selesai ternyata daftar pustakanya nggak lengkap, ada yang hilang, ada yang ini. Nah, ini triknya. Jadi ketika menulis, langsung kerjakan daftar pustaka. Ketika menulis, langsung kerjakan daftar pustaka. Jadi ketika sudah selesai, daftar pustakanya sudah utuh gitu ya. Oke teman-teman, sekarang sudah sampai di ending sesi. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan singkat mengenai mengenai panduan terkait artikel ilmiah. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang mau didiskusikan, kita bisa diskusikan melalui grup WhatsApp yang sudah saya sediakan. Terima kasih.